Micro teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini ada yang gak masuk? Masuk semua Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita membahas tentang materi apa ya? Ada yang tahu nggak? Zina Bu. Ya benar, zina. Nah, minggu ini kita akan membahas materi tentang berpakaian menurut syariat Islam. Ada yang tahu nggak sih berpakaian menurut syariat Islam itu kayak apa? Menutup aurat. Ya, betul. Aurat itu aurat merupakan aurat menurut bahasa itu artinya malu, aib atau buruk. Kata aurat itu berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilanglah cahayanya dan lenyaplah pandangannya. Sekarang ada yang tahu tidak pakaian itu artinya apa? Tidak tahu Bu. Pakaian itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak maslahah untuk manusia. Ada berpakaian dalam Islam yang utama adalah menutup aurat. Menutup aurat itu di sini tidak hanya menutup aurat, melainkan juga tidak membentuk seluruh tubuh. Berhati-hatilah dalam berpakaian, sebab itu menunjukkan kepribadianmu dan dapat menurunkan nilai jati dirimu. Masih banyak orang yang berpakaian tetapi telanjang. Apa itu berpakaian tetapi telanjang? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu Bu. Berpakaian tetapi telanjang itu wanita yang menyingkap sebagian anggota tubuhnya dengan sengaja menampilkan keindahan tubuhnya untuk dilihat oleh yang bukan mahramnya. Inilah yang dimaksud wanita yang berpakaian tetapi telanjang dan tidak mengikuti cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Contoh wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yaitu berpakaian rapi, menutup aurat, tetapi bajunya itu ketat yang memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Islam melarang juga orang yang berpakaian mengundang suhroh. Islam juga melarang orang yang berpakaian mengundang suhroh atau pakaian yang mengundang perhatian dari orang lain karena pakaian tersebut tidak umum dipakai oleh masyarakat setempat. Dan Islam juga menuntunkan kepada beberapa adab dalam berpakaian untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian. Nah, Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian Islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan, muslim atau muslimah wajib menutup aurat mereka. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan atau kelayakan dalam urusan berpakaian dan berbusana. Mengenai aurat ini, Islam telah memberikan aturan yang jelas. Aurat bagi laki-laki yang wajib ditutupi adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Menjalankan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam memang bukanlah hal yang sangat mudah dan perlu menanamkan niat di dalam diri kita dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada umatmu, istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk
dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi kita itu harus menutup aurat, apalagi wanita-wanita sekarang nih. Kalau misalkan kita mau keluar rumah, mau berpergian, itu tuh kita wajib menggunakan jilbab, apalagi yang orang tuanya udah nggak ada, khususnya ayah. Karena kalau kita keluar rumah tanpa menggunakan hijab, itu satu langkah kaki kita akan menjerumuskan ayah kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di dalam Islam itu ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki dan wanita. Yang pertama itu menutup aurat. Aurat lelaki menurut para ahli hukum ialah daripada pusar hingga ke lutut. Nah, aurat wanita yaitu dari seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan dan telapak kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua itu tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Kayak wanita memakai pakaian yang ketat itu, dia akan merangsang para lelaki untuk melihat lekuk tubuhnya. Tuh. Rasulullah bersabda yang artinya, dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan, juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga itu pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Yang keempat ada tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah bersabda, siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi misalkan kita kayak berpakaian yang mewah, nah kita itu nggak boleh semata-mata karena hanya ingin dilihat orang, itu Allah tidak suka, karena nanti pada hari kiamat Allah tidak akan memandangnya. Yang kelima itu lelaki dan wanita berbeda. Maksudnya pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita. Nah, begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang untuk laki-laki. Rasulullah mengingatkan akan hal ini dengan tegas sabdanya yang artinya, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan laki-laki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam itu adalah larangan pakai sutra. Islam mengharamkan kaum laki-laki memakai sutra. Rasulullah bersabda, janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Yang ketujuh itu memanjangkan pakaian. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syarat, yaitu bagi menutup kepala dan rambut, tengkuk atau leher dan juga dada. Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah atau suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan orang yang beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang ke-8 yaitu memilih warna yang sesuai. Contohnya warna-warna lembut termasuk putih karena ia nampak bersih, dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9 ada larangan memakai emas. Itu termasuk ke dalam
adab berpakaian sesuai syariat Islam, termasuk dalam etika berpakaian. Nah, di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita, namun pada hari ini ramai antara para lelaki cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersubang dan berrantai. Yang ke-10 itu, mulakan sebelah kanan. Apabila memakai baju, celana, atau seumpamanya, mulailah dengan sebelah kanan, memakainya dengan sebelah kanan. Karena Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bermaksud Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulailah dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulailah dengan sebelah kiri. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh di dalam garis panduan tersendiri mengenai adat berpakaian sesuai syariat Islam. Dari materi kita hari ini ada beberapa poin-poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama, menutup aurat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim, terutama yaitu perempuan. Jadi kita kalau mau pergi, mau entah itu mau ke warung atau mau kemana pun, itu harus menggunakan jilbab. Nah, yang kedua itu kewajiban menutup aurat diisyaratkan untuk kepentingan manusia itu sendiri, sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Sekiranya hanya ini yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya, apakah sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah jika sudah paham. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada salah itu datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clap.